Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subek pula kita balik di pelajaran bahasa Sunda. Ketemu kembali kita di pelajaran bahasa Sunda. Untuk video yang kedua ini kita masih lanjut sambungan dari video yang pertama, yaitu tentang angka. Ada yang masih ingat? Di video pertama kita sudah berhitung sampai di angka berapa? Iya, 30. Kita sudah berhitung sampai angka 30. Dan di video yang kedua ini kita coba selesaikan untuk pembelajaran angka, sebutan angka dalam bahasa Sunda penuh. Mudah-mudahan di akhir video yang kedua ini kita bisa menarik atau kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa angka, penyebutan angka itu berubahnya di mana saja dan penempatannya di mana saja. Oke ya. Bagi yang belum menyaksikan atau yang belum nonton video yang pertama, bisa lihat di sini ya, di sini. Nah, kalau belum muncul berarti belum saya input. Atau bisa nanti lihat di komen, kita cantumkan di komen di bawah. Oke, untuk video yang pertama. Baik, untuk video yang kedua ini kita lanjut mengenai angka. Angka dasar atau kata dasarnya adalah kemarin kita udah 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, itu angka pertamanya. Angka ini penyebutannya akan berubah kalau posisinya di depan. Contoh, 21 atau 21 berubah menjadi 2 karena di belakang angka 2 nya ada angka 1, ada angka 1. 2 menjadi 2. Nah, itu. Dan untuk video kedua ini kita akan lanjut angka puluhan sampai angka ratusan ribu. Di kata yang mana berubah, kata mana yang tetap. Penyebutannya mana yang berubah, mana yang tetap. Itu 40, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Saratap. Ada juga yang nyebutnya seratap, tapi lazimnya saratap, SA, saratap. Lazimnya seperti itu. Saribel, 2000, 3000, 4000 sampai 10.000. Ingat 10.000. Kalau angka pertamanya 10 di kata dasarnya, karena ini ada ribel di belakangnya, maka dia menjadi 10. Berubah bunyinya. 10 berubah jadi 10. 10.000. Gitu ya. 20.000 tadi 20. Karena tidak ada angka lagi di belakang 20, di belakang angka 0, atau tidak ada keterangan tambahan, maka dia penyebutannya adalah 20. Tapi kalau dia ada kata penyerta, kata keterangan di belakangnya, 20.000. Karena ada ribel, maka dia menjadi 20, bukan 20. 20.000 tidak tepat. Asing. Itu asing di telinga orang Sunda penuh. Begitu juga 30.000, bukan 30.000. Oke, lanjut ya.
sampai 10 ribu, 50 ribu, 60 ribu, 70 ribu, 80 ribu, 90 ribu, 100 ribu, 100. Ada juga yang menyebutkan 100, tapi lebih lazim 100, bukan 100. Nah, 100 tadi angka pertama. Karena ada kata ribu di belakangnya, maka dia berubah bunyi menjadi 100. Oke ya, 100 titik. Tapi kalau ada kata penyerta, ada kata keterangan, 100 ribu. Oke, 100 uhang, 100 orang, 100. Oke. 200 ribu, 200 ribu. Kalau hanya sampai 200 berarti 200. Oke, 300, 200, 300. Oke, 400. Ingat, 100, 200, 300, 400, 400. Bukan 400. Untuk 2 dan 3 tep, ratep, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Nah, gitu ya. Ratep itu tadi berada di 2 dan 3, 200, 300, 4, 5, 6 itu 400, 500, ratap, ratep, ratap. Oke, berubah bunyi seperti itu. Sering-sering latihan, insya Allah lancar. Sering-sering latihan, insya Allah lancar. Oke, kita lanjut untuk yang angka 200. Nah, tadi 200 titik ya, tapi karena kita mau nyambung 200.000, dia sebutnya 200 ribu, bukan 200 ribu. Tidak tepat, tidak lazim kalau orang sudah mendengar 200 ribu, itu yang tepat. 300 ribu, bukan 300 ribu, kurang tepat. 300 ribu, 400 ribu, 500 ribu, 600 ribu, 700 ribu, 800 ribu, 900 ribu, 1.000.000. Nah, 850 ribu. Oke, kalau kita tambah kata keterangan di belakangnya, contohnya jumlah orang, jadi 850.000 uang. Ribu, penyebutannya ribu karena ada kata keterangan di belakangnya. Tapi tadi ribu karena titik di situ, tidak ada sambungan, tidak ada keterangan. 850.000 titik, 850.000 uang, gitu ya. Begitu juga untuk angka-angka yang lain, misalnya 670 siswa. Kalau tidak ada kata siswanya, penyebutannya adalah 670. Nah, perubahannya begitu. Jadi 1 sampai 10, 1 sampai 10, 20 sampai 100, 100 sampai 1000, 1000 sampai 900.000, itu dia itu berubah kalau posisinya di depan. Kalau posisinya paling ujung di belakang tetap. Kalau dia posisinya paling ujung atau paling belakang dari sebuah rangkaian kalimat, maka dia bunyinya tetap seperti kata pertama. Saratau, ratau, ribu, puluh.
Oke, tapi kalau ada kata penyerta 20 buah, 20 buah. Buah kata keterangan dari jumlah angka 20, maka 20 buah. 20 buah. Kalau 20 saja berarti 20. Loh, luh. Oke. Jangan lupa ya, jangan lupa. Sering-sering diulang, insya Allah lancar, pelan-pelan. Jadi kesimpulannya adalah untuk angka, kita ulangin, untuk angka kata dasarnya berubah bunyi kalau di belakang angka tersebut ada kalimat lain, atau ada kata keterangan lain, atau ada angka lain. Nah, ingat ya, kata dasar itu berubah, bunyinya berubah jika kata tersebut berada di depan angka lain. Nyegau kuku engko lain. Contoh, pelan-pelan. Contoh, 34. Oke, 34. Kalau dia berdiri sendiri 3. Karena ada angka 4 di belakangnya, 34. 4. Kenapa tidak berubah? Karena dia paling belakang. Angka 4. Yang kata dasarnya 4 tidak berubah di 34. Karena sehabis angka 4 itu tidak ada keterangan lain. 34 titik. Oke. Tapi kalau ada kata keterangan lain, contoh 34 biji. Nah, maka kalimatnya adalah 30 bijoy. Oke. Contoh lagi. 67. Kenapa 6? Karena di belakang 6 ada angka lain yang kata dasarnya 6, tapi di belakang dia ada angka 7, maka dia dibaca 6. Kenapa 67? 7 ini tidak berubah karena di belakang angka 7 tidak ada kata keterangan lain, tidak ada angka lain. Tapi kalau di belakang angka 7 tersebut ada angka atau kata lain, maka dia berubah bunyi 67 tahun. 67 tahun. Ini biasanya penyebutan umur. 67 tahun. Kenapa tidak 67 tahun? Tidak lazim penyebutannya. Memang bahasa Sunda tidak ada rumus baku dari dulunya, dari dahulu kala. Dari dulunya tidak ada rumus baku, tapi penyebutan yang lazimnya seperti itu, 67 tahun. Kalau tidak ada kata tahun di belakang, 60 jel. Oke, udah mulai ngerti ya. Yang mudah-mudahan di video yang kedua ini untuk angka kita cukupkan dulu. Nanti kalau ada usul atau ada pertanyaan boleh di komen di bawah, atau nanti kalau memang kita butuh, kita akan buatkan video yang ketiganya. Oke. Terus untuk operasi matematika itu sama dengan bahasa Indonesia. Tambah, kali, bagi, kurang, sama. Akar, kuadrat, sama. Oke, sama. Cuma penyebutan angka aja yang beda. Untuk operasi matematikanya sama, penyebutan angkanya yang berbeda. Kita ulang, rumusnya adalah kata dasar jika berdiri di paling ujung kalimat atau dia berdiri sendiri, maka bunyinya kata dasar 1, 2,
3 sampai 10 2 bunyi pertama, bunyi kata dasar karena dia paling ujung. Empe, kenapa dia berubah bunyi dari 4 jadi empe? Karena di belakang angka 4 itu ada angka 2, empe. Itu ya, contohnya seperti itu. Itu bahasa Sungai Penuh. Ya gampang-gampang sulit tapi asik. Kalau ada kritik, saran, atau ada ralat atau sanggahan, nah maklum nih bahasanya bahasa kita ini bahasa Sungai Penuh tidak ada rumus bakunya. Nah, mohon cantumkan di komen di bawah, nanti kita bahas. Baik ya, sampai di sini dulu ya untuk video yang kedua ini. Yang belum subscribe boleh subscribe dulu, yang belum klik loncengnya, aktifkan loncengnya agar video berikutnya Anda dapat notifikasi, tidak ketinggalan pembelajaran bahasa Sungai Penuh. Oke, sampai di sini dulu untuk pembelajaran angka dalam bahasa Sungai Penuh. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa ya untuk video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.